Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya PMI Hongkong, pekerja migran Indonesia. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kali ini kita akan bicarakan masalah FA atau ini untuk kekebalan ini. Jadi saya akan menyingkat dua kata ini menjadi FA dan KO. Ya, kenapa saya singkat? Karena takutnya pihak YouTube ini tidak memperbolehkan atau tidak meloloskan pembahasan ini. Jadi saya mencari amannya saja, saya singkat ini menjadi FA, kemudian ini menjadi KO. Nah, apa sih menariknya ketika kita membahas ini? Nah, ini kawan-kawan silakan disimak penjelasannya. Tentu ini pasti menarik buat kita karena ini berhubungan juga dengan kita ya sebagai PRT di negara Hongkong. Nah, apakah FA ini gratis? Jawabannya adalah ada dua versi, ada gratis, ada bayar. Kalau yang bayar itu adalah tanggung jawab majikan. Kalau gratis itu adalah memang wewenang dari pemerintah Hongkong untuk memberikan gratis. Jadi tidak hanya pada warga Hongkong namun juga pada pekerja asing seperti kita. Jadi gratis. Dan jenis-jenis FA ini ada 3 macam. Nah, satunya ini, dan ini. Nah, kalau yang ini dan ini berasal dari Cina. Nah, ini berasal dari Inggris ya. Dan dua FA ini stop sama pemerintah Hongkong karena kemasan atau labelnya itu banyak yang rusak ya. Jadi ini stop. Jadi pemerintah Hongkong hanya memakai satu saja. Tadinya ada 3 macam variasi FA ini, namun karena 2 itu bungkusnya, kemasannya agak rusak, jadi dua-duanya enggak, termasuk yang dari Inggris itu tidak dipakai di Hongkong. Oke. Apa sih menariknya kita membahas ini? Ya tentu menarik karena kita melihat bagaimana efek dari FA ini. Efeknya adalah sebanyak 18 orang Hongkong yang di FA ini, selepas di FA ini mereka harus dirawat di rumah sakit, dan diantaranya adalah 5 kasus meninggal karena gara-gara disuntik FA ini. Jadi ini hal yang menarik yang harus kita bahas karena dampaknya juga pada kawan-kawan. Mungkin aku nggak apa-apa sih di FA, ya Anda, tapi belum tentu kawan yang lainnya. Jadi kenapa saya membahasnya? Karena kondisi tubuh kawan Anda dengan Anda itu beda. Ada yang dia udah sakit dari dulu, mungkin keturunan atau memang dari dulu udah sakit. Apakah ini bahaya ketika dia di FA? Jawabannya adalah tergantung sakit Anda. Jadi kalau Anda udah tahu sakit, nggak usah di FA, ataupun Anda harus konsultasi ke dokter. Jangan langsung menerima apa yang disuruh oleh majikan tanpa majikan dan Anda tahu bahwa Anda sedang sedang ada penyakit atau riwayat sakit tersebut. Jadi jangan sampai Anda mengambil resiko yang berbahaya buat tubuh Anda, walaupun niat Anda itu bagus, niat Anda baik, karena ketika Anda di FA itu bisa tubuh Anda itu menjadi kebal terhadap penyakit. Tapi kan di FA aja nggak cukup kan, harus mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, kemudian cuci tangan yang sesering mungkin, kemudian juga jangan bergerombol atau berkumpulan dengan orang yang sakit ataupun ada yang batuk, itu jangan sampai Anda mendekat. Seperti itu kan, itu adalah salah satu protokol kesehatan yang harus Anda lakukan ketika Anda di tempat umum. Nah, kemudian kalau Anda udah tahu dari riwayat sakit, Anda kan harus ibaratnya konsultasi ke dokter dan majikan. Tapi kalau Anda sampai majikan memaksa Anda tanpa diperiksa dulu ke dokter, Anda harus menolaknya. Kalau terjadi apa-apa, majikan bisa tuntut. Karena apa? Dia memaksa dan tidak tidak memeriksa bagaimana tubuh Anda ini kuat apa enggak ketika menerima FA tersebut. Ya. Jadi ini agak bisa dikatakan berbahaya juga kalau Anda tidak tahu, kalau Anda memiliki riwayat sakit ataupun penyakit yang udah lama. Ini sangat bahaya sekali. Jadi konsultasi dulu ke dokter. Kalau memang majikan memaksa, dokter harus tahu majikan Anda harus memberikan
dokter untuk memeriksa apakah ada riwayat sakit apa tidak sebelumnya, sebelum Anda diva ini ya. Itu yang harus kawan-kawan ketahui. Dan VA ini kan sebenarnya kan tidak wajib buat kita kan. Kenapa kok pemerintah Hong Kong tidak mewajibkan kita untuk VA? Karena kalau terjadi apa-apa dengan Anda atau majikan Anda ya, karena menyuruh Anda memva dan itu harus, itu bisa dituntut, Rek. Jadi karena itu kenapa pemerintah Hong Kong tidak mewajibkan Anda untuk VA. Tapi ya silakan kalau Anda pengen diva, nggak masalah. Kalau enggak ya juga nggak masalah, seperti itu yo. Jadi mereka juga tidak mau mengambil risiko ketika mereka mengharuskan, itu berat risikonya buat mereka. Jadi tidak masalah kalau Anda tidak memakai VA. Oke, manfaat VA itu untuk kekebalan tubuh, kemudian mengurangi rasa sakit ketika Anda, kalau sampai ya, jangan, tapi moga-moga jangan sampai terkena O tadi. Kemudian juga yang ketiga itu VA itu bisa kekebalan tubuh tadi udah ya, kemudian mengurangi rasa sakit. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi penularan terhadap diri Anda. Oke, ini adalah beberapa macam yang harus kalian ketahui bahwa di Hong Kong sendiri ada 5 kasus kematian karena selepas diva tersebut ya. Semoga kawan-kawan yang lain ya selepas diva tidak mengalami gejala-gejala sakit ya, karena takutnya kan nggak kuat. Oke, yang pertama adalah kasus pertama yang meninggal, yaitu kakek yang berusia 71 tahun 8 Maret ya. Kemudian dia dirawat di United Christian Hospital, itu yang pertama. Kemudian yang kedua 11 Maret, jadi tadi 8 Maret, kemudian yang kedua adalah 11 Maret, yaitu wanita yang berusia 70 tahun. Kemudian dianya meninggal di rumah sakit Kwong Wah. Kemudian yang ketiga 7 Maret, seorang pria yang berusia 80 tahun, kakek juga, ini juga meninggal di rumah sakit Princess Margaret. Kemudian yang keempat adalah 11 Maret, seorang pria umur 67 tahun, kakek juga ya. Ini ada riwayat dia diabetes, akhirnya diva, kemudian dia meninggal. Kemudian kasus kelima adalah 13 Maret. Ini ada ini waktu di otopsi dia juga sedang mengidap penyakit. Nah, itu ada 5 kasus kematian yang dimana mereka udah tua semuanya, dan pasti orang tua itu memang sumber dari beberapa penyakit pasti banyak banget ya, karena memang tubuhnya udah gak kuat lagi. Dan karena diva ini adalah kekebalan, akhirnya bukan malah menjadi penguat penyembuh, tapi malah mematikan ya. Nah, jadi kawan-kawan, sekali lagi saya tekankan, kalau kawan-kawan memiliki beberapa penyakit yang saya sebutkan ini nanti, silakan kawan-kawan konsultasi ke dokter, periksa dulu sebelum Anda diva. Kalau Anda pengen diva, kalau Anda tidak pengen diva, jangan diva, nggak masalah, tapi tetap Anda harus mematuhi protokol kesehatan. Oke, yang pertama yang tidak boleh diva ya, Sinovac. Ini adalah yang pertama adalah adanya riwayat alergi obat apapun. Jadi kalau Anda punya riwayat alergi obat, aku nggak boleh makan obat ini karena kalau aku makan obat ini nanti aku gatelan, nanti kepalaku pusing. Ya, hal seperti itulah yang tidak dianjurkan untuk memakai VA di Hong Kong. Yang kedua, menderita neurologis adalah. Yang ketiga, penyakit kronis yang tidak terkontrol. Yang keempat, dalam keadaan hamil. Kemudian yang kelima, perempuan yang sedang menyusui, tidak diwajibkan atau dianjurkan untuk memakai VA. Kemudian yang keenam, dia memiliki riwayat penyakit epilepsi. Kemudian yang ketujuh, ada riwayat penyakit jantung. Dan yang kedelapan adalah darah tinggi. Nah, itulah beberapa macam penyakit yang tidak boleh memakai VA di Hong Kong. Dan sekali lagi, kawan-kawan pengen tahu nih, bener nggak sih ada 18 orang yang dimana dia selepas memakai VA akhirnya dirawat di rumah sakit, dilarikan ke rumah sakit. Nah, silakan kawan-kawan cek 18 orang warga Hong Kong itu
selepas Diva dia harus dirawat di rumah sakit. Nah, nanti kan akan menemui beberapa berita, baik di Indonesia juga ada beritanya, di Hong Kong, koran Hong Kong sendiri pun juga ada beritanya. Jadi kalau kawan-kawan tidak percaya itu simpel banget, kalian silakan kawan-kawan searching aja gitu loh untuk ngomong iya enggak sih apa yang dikatakan channel ini ya. Oke. Dari 91.818-nya itu harus masuk rumah sakit karena menderita beberapa penyakit yang sudah saya sebutkan. Nah, penjelasannya itu saja masalah VA. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi kawan-kawan yang bisa menentukan mau memakai VA, mau Diva apa enggaknya, atau tidak usah Diva karena takut, itu adalah hak kawan-kawan. Hak kawan-kawan adalah menolak. Ketika majikan memaksa, majikan harus memberikan Anda dokter untuk bisa ke konsultasi. Anda ada riwayat sakit apa enggak, atau ada penyakit apa enggak. Kemudian biayanya semuanya adalah tanggung jawab majikan, karena bos sendiri juga tidak mau Diva. Jarang banget bos yang mau Diva. Sekali lagi, ada yang percaya, ada yang enggak. Nah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.